saya bercanda. Dan kalau dilihat itu canda-candaan itu kan saling balas-berbalas. Tidak pernah menyampaikan ke saya bahwa saya keberatan kalau ada kata-kata itu. Tidak pernah mengatakan bahwa saya merasa dilecehkan, merasa terhina, merasa terpaksa. Tidak ada. Terus ketika penyelidikan dihentikan polisi, yang Prof rasakan? Jadi pelapor itu melaporkan ke polisi, melaporkan ke kementerian. Kalau yang di kementerian rupanya memang ada sedikit minyak yang tidak biasa dipakai untuk menggoreng, oleh karena dia agak lebih dari apa yang dilaporkan ke polisi. Saya menerima apapun sanksi, tapi yang kita sama-sama pahami sebagai sebuah aturan yang dipakai secara keseluruhan, secara umum. Saat ini kita akan membahas suatu isu yang cukup menyita perhatian publik Sulawesi Selatan, khususnya Sivitas Akademika Universitas Negeri Makassar. Profesor Dr. Haji Kartajayadi MSN resmi dilantik sebagai Rektor UNM periode 2024-2028 pada 17 Mei 2024 yang silam. Namun, perjalanan kepemimpinannya tidak berlangsung lama. Di tengah masa jabatan yang baru seumur jagung, muncul laporan dugaan pelecehan verbal yang berujung pada proses hukum dan pemberhentian. Di sisi lain, penyelidikan kepolisian dihentikan karena dinilai belum memenuhi unsur pidana. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana sisi lain dari peristiwa ini? Dan bagaimana kondisi Prof. Kartajayadi hari ini? Kita akan membahasnya secara terbuka dan mendalam, serta dari sisi lain tentang Profesor Kartajayadi. Prof, publik mengenal Anda sebagai akademisi dan mantan rektor UNM. Namun perjalanan setahun terakhir menjadi fase yang sangat berbeda dalam hidup Anda. Mari kita mulai dari awal. Dilantik 17 Mei 2024. Apa visi terbesar yang ingin Anda wujudkan di UNM pada waktu itu? Iya, terima kasih. Jadi terkait dengan misi UNM ke depan, saya tidak serta-merta kemudian waktu itu mencalonkan diri sebagai rektor. Ya. Karena saya meniti karir secara bergraduasi. Saya mulai dari kota jurusan. Jadi lanjut itu kota jurusan, tidak ada jeda. Kemudian jedanya itu saya pergi studi. Pulang dari studi saya menjadi dekan 2 periode. Di fakultas? Dekan Fakultas Seni dan Desain 2 periode. Kemudian lanjut lagi menjadi wakil rektor bidang dan keuangan 2 periode. Kemudian lanjut lagi menjadi rektor. Oleh karena itu perjalanan UNM saya paham betul. Meskipun saya baru bangun, saya tahu apa yang harus dibenahi. Iya. Makanya ketika saya rektor, maka prioritas utama saya pada kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana akademik. Ketika pertama kali mengetahui ada laporan terhadap Anda, apa reaksi pribadi Anda sebagai manusia, bukan sebagai pejabat? Ya, pada saat itu antara percaya dan tidak percaya. Oleh karena cet-cetan itu yang kemudian dianggap melanggar norma-norma verbal, saya anggap itu sudah terjadi, dan itu terjadi tahun 2022. Dan itu balas berbalas. Tidak ada kata merasa dilecehkan, merasa dihianati, merasa apa, tidak ada, semua balas berbalas secara baik. Anda memang, Prof, memang kenal baik dengan? Enggak juga, saya enggak kenal baik. Yang duluan? Bahkan saya enggak kenal dia. Saya enggak kenal sebelumnya, kan dia pindahan. Oh, pindahan. Yang duluan chat? Mohon maaf, saya mengatakan bahwa saya enggak kepentingan. Karena pada saat itu kan saya wakil rektor. Wakil rektor 2 loh saat itu, kemudian rektornya kemudian yang bermasalah. Kan logikanya itu enggak nyambung juga. Ini orang pindahan. Kemudian saya anggap bahwa saya sebagai wakil rektor bidang dan keuangan, itu termasuk SDM. Saya punya kewajiban untuk melayani seluruh sivitas akademika.
Dia catnya warna biru, saya juga balas warna biru. Cat warna merah, saya juga balas warna merah. Artinya supaya ada kesetaraan di dalam komunikasi. Saya tidak menganggap bahwa saya pada saat itu sebagai pejabat, karena memang pembahasannya tidak terkait dengan jabatan. Oh, bukan masalah pribadi juga. Bukan masalah pribadi. Pokoknya yang saya pikirkan itu adalah canda-canda biasa. Oleh karena itu selama kurun waktu 2022 sampai 2025, ketika saya memecat, baru bereaksi bahwa oh ini dianggap sebagai pelecehan di masa. Jadi bercanda ya. Saya bercanda. Dan kalau makanya kalau dilihat itu canda-candaan itu kan saling balas berbalas. Tidak pernah menyampaikan ke saya bahwa saya keberatan kalau ada kata-kata itu. Tidak pernah mengatakan bahwa saya merasa dilecehkan, merasa terhina, merasa terpaksa. Tidak ada, semua canda-canda berjalan dengan baik. Iya. Prof merasa nggak memiliki kesempatan yang cukup untuk membela diri sebelum keputusan pemberhentian diambil? Oh sangat. Karena pada awalnya ini saya anggap ini sesuatu yang menurut saya siapapun yang melihat bahwa oh ini canda. Siapapun yang melihat itu di benak saya. Tapi ternyata lama kemudian digoreng kok jadi sebesar itu. Jadi Prof nggak menyangka sampai. Saya tidak menyangka. Berarti bercanda tuh bahaya juga ya? Bahaya. Makanya sekarang itu ya lebih baik kalau bisa tidak bercanda, nggak usah bercanda lah. Bisa tidak menulis sesuatu yang kemudian bisa dipelesetkan kemana berdasarkan kepentingan tanda kutip, itu bisa jadi. Ya. Oleh karena itu saya tidak pernah, hampir mustahil saya percaya bahwa kementerian itu akan memberikan sebuah sanksi yang demikian dibandingkan dengan komunikasi verbal itu, komunikasi WA itu. Enggak pernah saya tapi ternyata dia mengamini itu. Iya. Terus ketika penyelidikan dihentikan polisi, yang Prof rasakan? Ya, kan memang dua. Jadi pelapor itu melaporkan ke polisi, melaporkan ke kementerian. Ya sama. Cuman kalau yang di kementerian rupanya memang ada sedikit ada sedikit minyak yang tidak biasa dipakai untuk menggoreng. Oleh karena dia agak lebih dari apa yang dilaporkan ke polisi. Ada kira-kira kepikiran nggak? Ada yang sengaja? Pasti ada yang sengaja. Ada yang sengaja membuat proses ini sedemikian rupa, sedemikian rumit. Tapi saya selalu percaya bahwa kementerian adalah kumpulan dari orang-orang pemimpin, profesor, dan tentunya mereka paham tentang apa yang terjadi. Tapi kemudian hari ini saya mengatakan ternyata enggak. Ternyata di kementerian yang penuh dengan dinamika politik, dia sudah paham politik karena mereka itu di kementerian kan pastilah anggota kabinet dan dia memilih siapa-siapa, orang paripurna lah. Tapi ternyata menghadapi persoalan ini nggak mampu ya. Ternyata orang biasa aja. Menurut saya, aduh gimana ya? Kok yang seperti itu dibuktikan di kepolisian tidak mempunyai unsur sedikit pun terkait dengan unsur pidana. Ya. Nah, sedangkan di kementerian dilanjutkan. Terus dampak kasus ini keluarga gimana, Prof? Keluarga saya alhamdulillah karena dia paham betul apa yang terjadi dan saya tahu skenario di balik ini ingin memang juga merusak saya dari dalam dan dari luar. Ya. Meskipun saya katakan pada beberapa wawancara lalu bahwa saya mohon maaf, saya tidak pernah ada orang yang saya sakiti, tidak pernah ada orang yang saya bentak-bentak, tidak pernah ada orang yang saya anggap bahwa ini bawahan atasan sehingga saya punya komunikasi spesialis terhadap itu, sehingga kalau ini menyerang keluarga saya, itu luar biasa jahatnya. Tapi ternyata itu ada loh. Ternyata ada memang setan di dunia ini, ternyata ada. Meskipun saya nggak pernah lihat, ternyata memang ada. Setan berbentuk manusia yang paling bahaya, Prof. Ya, nah itulah yang sulit karena kita tidak paham apa yang ada di hatinya, apa yang ada di pikirannya, sehingga ini kejadian seperti ini. Tapi menurut saya ya udahlah. Kalau memang seperti ini kejadiannya, why not? Sudah siap? Sangat siap. Dari awal saya sudah siap dengan ini semua. Oke, perjalanan kepemimpinan memang tidak selalu lurus. Tapi di balik jabatan dan kontroversi ada manusia yang merasakan tekanan, tuduhan, dan penilaian publik
Baik Prof, kita sekarang masuk ke segmen selanjutnya ya. Iya. Publik kemudian bertanya-tanya nih, ketika penyelidikan diberhentikan namun keputusan pemberhentian tetap berjalan, apakah ini murni persoalan administrasi atau ada dinamika lain? Ya pastilah ada dinamika lain. Bahkan dinamika ini ada sesuatu semacam draft, semacam rencana jangka panjang yang kemudian saya menganggap bahwa seluruh lini saya tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan apa sesungguhnya yang terjadi. Dan tidak ada yang didengar, termasuk di kementerian. Bayangkan ketika tanggal 11 September, karena ada laporan, 11 September itu saya dimintai keterangan oleh tim yang dibentuk oleh Inspektur Jenderal. Iya. Oh itu mantap. Dia betul-betul mencari ini, mencari keadilan di dalam hal komunikasi itu. Kemudian tanggal 20 September saya juga dimintai keterangan oleh tim khusus untuk pimpinan. Jadi mulai dari sekjen, dirjen, itjen, kepala biro, semua hadir di situ, semua kecuali menteri hadir di situ. Sayangnya hasil dari tim awal itu tidak menjadi bagian yang dibahas. Ternyata memang rusak ini barang. Karena ketika pelapor itu, saya akan tanya, kenapa pelapor itu nggak pernah diperiksa? Ternyata mereka itu tim itjen yang datang ke Makassar. Dia datang ke perguruan tinggi lain, perguruan tinggi negeri lain, bukannya di UNM. Kenapa terlalu takut dengan saya? Toh kita ini kan bicara fakta, bicara bukti. Kenapa mesti disembunyi-sembunyi? Disitulah katanya ada banyak mahasiswa yang melapor, ada banyak apa dan sebagainya. Dan ini tidak terlapor di polisi, hanya terlapor di kementerian. Akhirnya inilah saya anggap bahwa politiknya terlalu tinggi. Oke, berarti ada dinamika politik. Dinamika politik terlalu tinggi. Kenapa ada dinamika politik? Kepentingan. Jadi politik itu kepentingan. Saya tadinya itu saya nggak percaya kalau idealisme, kebenaran, kemudian rasionalitas bisa dikalahkan oleh politik. Tadinya begitu. Tapi ternyata dengan saya menghadapi persoalan ini, ternyata enggak. Politik yang tertinggi. Kebenaran bisa kita setuju, yang tidak benar untuk mengatakan benar. Sepakat untuk tidak sepakat. Nah, oleh karena itu, sekarang ini ranah politik. Ranah politik yang saya hadapi sekarang ini. Ya udahlah, saya coba belajar juga bermain politik untuk ini. Kenapa? Yang saya bilang tadi, terlalu banyak kepentingan. Ada banyak yang mau jadi rektor. Ketika saya menyelesaikan masa jabatan di tahun 2028, maka orang-orang banyak yang punya mimpi mau jadi rektor tidak punya kesempatan. Satu, usianya sudah selesai. Yang kedua, ketika dia sudah tidak menjabat, dia tidak punya pamor untuk menawarkan diri menjadi rektor. Ini masih pemilihan rektor tuh masih 2 tahun lagi ya, 2026. Iya. Kok kenceng banget ya Pak? Baru 1 tahun lebih Prof menjabat. Betul. Udah digoyang. Iya. Emang sehebat apa seorang Prof Kartajayadi sampai mau begitu cepat digoyang? Nah itu pertanyaan ini di luar konsep. Betul. Itu datang dari istri saya. Sama seperti Mas Dedi menyampaikan itu bahwa kenapa kamu terlalu hebat? Harus digoyang. Bayangkan ya menteri harus turun tangan. Menteri internal, menteri eksternal. Bayangannya Prof siapa yang lakukan? Nggak usah disebut lah. Ada nggak bayangan Prof siapa yang melakukan ini? Ada. Tadinya kan saya selalu menganggap bahwa semua orang itu baik. Semua orang itu tentu tidak ingin mengatakan sesuatu yang tidak baik, apalagi ditujukan kepada personal. Kemudian berdampak pada keluarga, pada anak, istri, berdampak pada jabatan, berdampak pada nama baik. Tapi ternyata itu ada. Saya tahu semua. Ini berarti ada konflik internal di tubuh eksekutif UNEM dan juga berasa ada pihak-pihak yang kayaknya nggak nyaman ya dengan kebijakan Anda, Prof, ketika Prof menjabat. Jawabannya hari ini. Hari ini itu ada 3 tingkatan orang. Ada orang yang sengaja memanas-manasi situasi yang ada. Kemudian ada orang yang diam, tapi dia menunggu kesempatan. Istilahnya kalau ada di situ tawuran, dia menunggu dompet jatuh. Kemudian ada juga yang memang sudah siap-siap, sudah lengkap proposalnya untuk itu. Tapi tidak apa-apa, karena perjalanan ini panjang perjalanan. Saya belum
belum kiamat juga saya. Dan saya juga tidak kiamat kalau saya tidak jadi rektor. Cuma saya disayangkan tidak berdasarkan pada asas legalitas. Ya. Jadi yuridis formalnya nggak dapat. Bayangkan kalau di polisi sebagai institusi yang diberi kewenangan untuk menilai sebuah kasus apa memenuhi unsur pidana atau tidak, itu bahkan tidak menjadi bagian dari pertimbangan. Terus gimana komunikasi Prof dengan Kemendikti sekarang? Masih jalan kah? Ya masih. Tapi saya menganggap bahwa ternyata saya sama pintarnya dengan mereka. Selama ini saya anggap bahwa dia lebih pintar dari saya, dia lebih kuat dari saya, ternyata enggak. Saya sama. Saya kalau mau debat orang di sana terkait dengan kasus ini siap saya. Kan nggak semua di sana profesor. Hampir semua profesor. Hampir semua profesor. Tapi nggak semua orang pernah jadi rektor di sana. Tidak pernah jadi rektor di situ. Nggak pernah ada. Tapi dia mengambil kekuatannya. Jadi otoritas yang dia gunakan itu sayangnya tidak terlalu di backup oleh sebuah kebenaran. Saya menerima apapun sanksi. Tapi yang kita sama-sama pahami sebagai sebuah aturan yang dipakai secara keseluruhan, secara umum. Jadi sebelum keputusan final, Prof itu diberikan ruang klarifikasi nggak sih? Saya berkali-kali saya berklarifikasi. Tertulis tidak tertulis. Cuma nggak ada yang menjadi pertimbangan. Dianggap bahwa pelapor itu yang benar. Meskipun nggak bisa dibuktikan. Nggak bisa dibuktikan. Kalau ini bukan soal hukum, apakah ini soal etika? Bagaimana Prof memandangnya? Etika itu ada etika internal, ada eksternal. Yang kemudian yang bisa keluar itu etika publik. Cara kita berbicara, cara kita menghargai orang, cara kita apa dan sebagainya tergantung siapa. Internal pada diri kita itu ada privasi. Ya. Boleh kita panggil orang, halo sayang dari mana? Padahal apa sayang yang dimaksud sama dengan sayang cinta? Belum tentu. Jadi ada kata-kata khusus yang memang tidak menjadi milik publik. Tapi itu pun disalahkan ketika saya dimintai keterangan di kementerian, saya disalahkan. Tidak ada ya sisi-sisi publik. Tidak ada privasi. Kalau pejabat, hebat banget. Apa mereka tahu dia ke gereja, dia ke masjid? Itu kan privasi itu. Yeah. Tapi itu semua harus. Tidak boleh ada privasi. Bingung juga saya, padahal orang pintar. Makanya saya bilang, ya udahlah. Tidak juga terlalu pintar mereka itu. Saya mau tanya, ada nggak capaian konkret Prof selama 1 tahun menjabat yang mungkin belum diketahui publik? Selama menjabat itu saya benahi sarana prasarana. Saya benahi. Kemudian di dalam konsep-konsep penelitian, pengabdian, alhamdulillah UNM yang setara dengan perguruan tinggi UNM tidak tertinggal. Mereka selalu ada 5 besar, ada di 10 besar. Di dalam hal kompetisi-kompetisi mahasiswa, kompetisi-kompetisi pengabdian masyarakat, penelitian selalu ada UNM di dalamnya. Tetapi saya tidak mau membangun menara gading. Kenapa? Karena kalau kita dianggap bahwa ini hebat, ini apa, ternyata kemudian kita lihat sarana prasarana dan tidak standar. Saya kan alumni ITB, alumni UI, alumni Latrobe University. Saya tahu semua mana yang standar, mana yang tidak. Kok banyak banget Prof kuliahnya Prof dulu? Iya. Kenapa bisa Prof? Makanya dari inspirasi itu saya akan katakan bahwa silakan perguruan tinggi luar negeri, dalam negeri, kalau mau ke UNM, lihat kita punya sarana prasarana, ruang kelas, ruang lab, ruang praktek, sarana prasarana jalan dan sebagainya. Standar Pak. Kayak hotel itu di sana itu kita ada lampu-lampu yang tersirat hanya cahaya yang keluar. Karena saya mau membuat mahasiswa itu nyaman. Iya. Ini sedang berjalan. Dan Bapak nanti kalau ada teman-teman netizen mau lihat silahkan. Setiap fakultas sudah ada contoh-contoh ruang kelas yang terstandar. Nah, saya tidak ingin ke yang lain dulu karena sarana prasarana butuh biaya besar untuk itu. Itu. Prof, jabatan boleh selesai, tapi perjalanan hidup tidak berhenti. Hari ini saya, audiens mau tahu siapa sih Prof Kartajayadi. Apa pelajaran terbesar yang Prof bisa ambil dari
peristiwa ini? Saya katakan peristiwa bukan kasus ya. Ya, betul. Peristiwa. Apa Jadi, yang bisa diambil? ya, jadi pelajaran terbesar dari semua yang ada ini, memang di dalam berkomunikasi dengan siapapun, di dalam menilai senyum, di dalam menilai sapaan, itu memang kita harus punya standar-standar pelapis yang kemudian itu menunjukkan bahwa mana yang paling ring 1, ring 2, ring 3, karena mudah-mudahan ini saya sebagai pelopor dari kriminalisasi kebenaran, sehingga yang lain jangan. Saya berharap yang lain jangan. Jadi pesannya, rektor atau pejabat akademik tidak boleh bercanda menggunakan bahasa khusus di muka umum. Kalau di muka umum pasti. Enggak, maksudnya misalnya memanggil seseorang sayang padahal itu cuma teman. Iya, kalau dalam komunitas tertentu boleh saja, karena mereka kan saya katakan bahwa komunikasi verbal, WA, elektronik, itu kan kelihatan ketika ada sebuah pelanggaran di situ. Ketika orang tidak senang, pasti langsung dibalas, mohon maaf, jangan begitu dong jawabannya, kami tersinggung. Ini tidak ada loh. Artinya kalau ada komunitas tertentu, biasalah kita bicara tentang style dari komunitas itu. Termasuk di dalamnya adalah komunikasi antar pribadi. Ya. Jadi saya berharap hati-hati kalau Anda tidak kenal siapapun, Anda hati-hati. Saya dengan pelapor ini mungkin hanya baru 2 kali saya ketemu langsung. Tahun berapa itu awal-awalnya? Tahun 2025 1 kali. Ya. Kemudian 2024 1 kali. 2022 tidak pernah saya ketemu. Di kasus peristiwa yang dia laporkan, tidak pernah saya ketemu. Bagaimana mungkin bisa ada pelecehan, kekerasan yang tidak berdasar? Ketemu juga enggak. Tapi saya sebagai orang yang memahami struktur, karena saya adalah rektor, ada di atas saya, ada menteri, ada siapa, ya saya harus terima itu. Meskipun dengan penerimaan itu, karena sudah ada, ya saya harus melakukan perlawanan yang sejenis. Perlawanan administratif. Terus nama baik sekarang udah pulih, Prof? Saya bersyukur karena kepolisian Polda Sulawesi Selatan bekerja secara profesional dan mengatakan tidak ada unsur-unsur pidana yang terkait dengan pelaporan yang dimaksud. Berarti logikanya kalau misalkan tidak ada unsur pidana, harusnya Prof tetap jadi rektor dong? Mestinya. Tapi kan orang berlindung di balik permen ya. Permen dan sebagainya. Padahal permen itu enggak loh. Permen itu berlaku kemudian ketika ada inkrah dari lembaga APH yang diakui oleh negara. Masa permen bisa memberhentikan rektor, bisa menonaktifkan jabatan fungsional, bisa menonaktifkan jabatan rektor, bisa menurunkan pangkat? Enggak lah. Semua itu harus dengan pondasi yang kuat secara hukum yang inkrah. Sekarang Prof mau ambil langkah hukum atau administratif untuk memulihkan posisi? Niatnya bukan pemulihan posisi, tapi saya mau, karena di polisi kan sudah jelas, ya, di Polda, otoritas yang tertinggi untuk mengatakan sesuatu itu ada unsur pidana atau tidak, sudah aman. Nah, kemudian administratif. Nah, tentu di administratif ini kan beredar kemana-mana. Tapi tentu kalau orang cerdas, dia paham bahwa administratif itu adalah keinginan-keinginan tertentu berdasarkan otoritas. Jadi di sini kelihatan mana orang egois, mana orang yang mau dianggap hebat, mengambil posisinya untuk menekan orang lain. Terus sekarang hubungan Prof dengan Sivitas Akademika UNM gimana? Yang pasti saya bilang tadi, saya nggak pernah tidak baik sama mereka. Tapi mereka masih ada yang nggak baik? Tentu dengan melihat suasana yang terjadi, banyaklah doa-doa yang tidak produktif. Tapi menurut saya Tuhan tidak tidur. Doa itu hanya doa yang baik loh. Kalau doa yang tidak baik itu tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Tapi saya kembalikan ke masing-masing individu. Segenap Sivitas Akademika, termasuk mahasiswa. Ini mahasiswa juga ini kan banyak juga yang liar-liar, banyak yang anonim. Silakan aja menilai saya, trik rekor saya, untuk kemudian mengambil kesimpulan. Karena apapun yang kita lakukan, tidak ada yang lewat
dari hukum-hukum dunia dan hukum-hukum Tuhan. Anda baik, Prof baik, tapi ada sivitas yang nggak baik. Saya kadang-kadang nggak habis pikir itu. Logikanya begini. Hmm. Logikanya begini. Orang bilang, wih meninggal si tabrakan. Orang bilang, aduh kok bisa? Padahal itulah sopir yang paling hati-hati. 40 km pun dia minggir, dia apa. Tapi tahukah bahwa ada orang lain yang tidak seperti itu. Bahkan dari seberang, dia langsung menabrak yang bersangkutan. Meskipun kita hati-hati, ada orang lain yang di sekitar kita tidak hati-hati. Oleh karena itu, orang baik pun bisa menjadi tidak baik ketika dia kemudian terus-menerus ditawari sesuatu hal yang tidak baik. Orang baik pun tetap dia baik, tapi jadinya kemudian disepakati tidak baik ketika orang lain juga menganggap bahwa itu tidak baik. Kalau diberikan kesempatan kembali memimpin UNM, Iya. apa yang Prof mau lakuin di sana? Saya tuh rencana saya sebenarnya adalah di periode saya 4 tahun, saya mau bilang bahwa 95% sarana prasarana memadai. Oke. Kualitas, kuantitas memadai. Tidak layak untuk ini. Bahkan saya bilang gini, anak-anak itu, mahasiswa itu, kalau sudah hari Jumat, dia merasa sedih. Aduh, besok ini libur. Yeah. Padahal dia senang di kampus. Dimanapun dia berada, dia harus ada internetnya, ada fasilitasnya, nyaman. Itu tadinya seperti itu. Nanti selanjutnya, pimpinan berikutnya saya bilang, pondasinya sudah kuat. Kita sudah tidak malu-malu untuk mengatakan, ayo, kita mencoba bersaing untuk mengatakan bahwa ini perguruan tinggi terbaik. Tapi ini dulu, sarprasnya dulu. Sarana prasarananya dulu. Nah, itu terputus. Saya lihat terputus. Ya, terputus. Makanya saya bilang, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun tidak cukup untuk memahami isi dalam dari UNM. Karena kita ini, tapi syukurlah, di masa saya dulu membantu rektor yang sebelumnya, alhamdulillah, saya mulai dengan meniadakan PKL Ya. yang menghalangi pandangan kampus, dua-duanya. Sudah tersingkir. Ya, sudah saya, ya, tapi bukan saya, tapi saya ikut dengan, kan kita ini, kalau kita wakil rektor, kan visi misinya rektor yang kita harus jalankan. Waktu itu bidang apa, Prof? Kalau boleh. Saya bidang umum dan keuangan. Wah. Saya memang bidang itu. Jadi bersih, di kampus itu sudah bersih. Sekarang kita masuk ke bangku-bangkunya, kursi-kursinya, harus yang bagus lah. Pencahayaannya, suhunya, itu sudah mulai, tapi ya enggak apa-apa. Mungkin Tuhan tidak menghendaki itu, termasuk di dalamnya 2 gedung mangkrak. Saya itu tidak mau meninggalkan rasanya UNM ketika gedung mangkrak ini belum ada ACC dari yang punya otoritas untuk kemudian melanjutkan. Jadi ada gedung mangkrak yang 13 lantai di Pasar Sarjana, kemudian ada juga 12 lantai di Fakultas Ekonomi. Itu sedang berjalan semua. Kenapa mangkrak? Ya, mangkraknya itu ya mungkin banyak hal, mungkin memang kemampuan masa lalu dari anggaran negara, tapi mestinya tidak. Tapi ini yang saya mau sarana prasarana memang tidak terlihat, karena memang saya mau berprestasi, nggak perlu dilihat orang. Jadi ada equilibrium ya, ada keseimbangan. Misalkan selama ini mahasiswa UNM terkenal suka demo, tapi ternyata di dalamnya juga bagus-bagus. Nah, terkait demo, di masa saya 2024 sampai 2025 demo sih ada, tapi bukan demo terkait dengan kebijakan kampus. Kemudian tawuran, tidak pernah ada tawuran. Padahal dulu tawuran itu setiap tahun. Setiap ada mahasiswa baru. Perang tambung ya. Perang tambung. Saya juga masih ada waktu itu, tapi saya wakil rektor umum dan keuangan. Prof, masih mau nggak berkontribusi di dunia pendidikan, Prof? Sayang loh orang secerdas Prof ini kalau nggak mau berkontribusi. Ya, saya kan gini, di awal itu kan saya disanksi. Ini juga mungkin karena saya pikir itu hari teman-teman di kementerian pintar, cerdas, paham situasi.
itu mestinya saya tidak dinonaktifkan sebagai pejabat fungsional. Karena sedang berjalan ini perkuliahan. Kalau itu saya juga ikut disanksi, nonaktifkan, maka saya tidak boleh ngajar. Kasihan mahasiswa. Kasihan mahasiswa S1, S2, S3. Kasihan bimbingannya, kasihan saya sebagai penguji. Tapi apa boleh buat, saya akan katakan bahwa oke, meskipun saya dinonaktifkan, saya harus aktif. Karena itu adalah jati diri saya. Saya itu digaji karena itu. Bukan karena jabatan ini kan tugas tambahan. Jadi Prof dinonaktifkan tapi tetap menerima gaji? Kalau itu kan di sementara, sementara masih menerima gaji. Masih menerima gaji. Masih menerima Tapi gaji. karena Prof baik, Prof tetap mau melayani mahasiswa. melayani mahasiswa. Ya. Di luar kampus. Ya, kan kita kan bisa online. Bisa online. Kemudian kedua, saya kan punya mitra. Dulu namanya asisten dosen. Saya ada asisten saya. Kemudian saya terus kalau ada kesulitan kasih tahu saya. Kemudian sebelum beri nilai kasih tahu saya kasih tahu mahasiswa. Kalau ada kekurangannya ini mitra saya kasih tahu saya. Itu. Jadi tidak ada yang meskipun pada saat itu saya dinonaktifkan. Saya sebenarnya tidak boleh lakukan itu. Tapi tidak boleh. Itu pertanyaan tadi, Mas Dedi. Iya. Saya ini adalah pengajar. Saya ini adalah orang yang kukuh terhadap tugas dan tanggung jawab. Jadi meskipun dinonaktifkan, ya, tapi Prof masih tetap mau ngajari mereka bagi mereka yang masih mau nganggap Prof sebagai dosen pembimbingnya gitu ya. Iya, itulah mahasiswa. Saya juga kadang-kadang saya sedih juga. Oh, anak-anak ini alhamdulillah tidak paham apa yang terjadi. Tetap, Pak, ini ada KRS mau ditandatangani. Oh, silakan. Ini Pak, saya ada mau ujian, Bapak penguji, Bapak pembimbing. Prof, saya mau tanya, Prof spesialisnya di mana sih kalau di secara akademik? Oh, saya di visual art. Saya di pendidikan seni rupa. Yang Prof lihat gimana di sini? Ya, luar biasa. Ini komposisi yang bagus. Yang seni itu Pak, otak kiri, otak kanan berimbang. Ada rasa, ada feel di situ. Itulah sebabnya tidak hanya saya melihat orang itu sebagai sosok manusia, tapi juga dia punya sosok perasaan. Itulah yang selalu saya jaga sesungguhnya. Tapi karena perasaan juga ini, kemudian ada peristiwa begini, tapi tidak apa-apa. Yang pasti bahwa saya tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan, dan menurut saya yang melapor juga itu cobalah dengan hati yang suci bersih, betulkan niatnya seperti itu, dilecehkan, di apa dan sebagainya. Saya pikir terpulang kepada mereka masing-masing. Pesan Prof untuk mahasiswa dan dosen yang mungkin terbelah dengan peristiwa ini? Untungnya kalau terbelahnya mungkin tidak secara physically, tidak mereka saling berhadapan-hadapan, karena itu yang saya tidak mau. Apalah Kartajaya ini ya kemudian menjadi bagian dari pemisah, bagian dari perontok, bagian dari hal-hal yang membuat orang tidak bersatu. Oleh karena itu saya berharap dosen, mahasiswa tetaplah bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Kalau perlu tingkatkan kualifikasi diri kita, tapi dasarnya kejujuran, dasarnya hati. Tanya hati, pikiran, tindakan. Ada 3 hal yang harus lurus. Hati, pikiran, tindakan. Kalau tidak salah satunya tidak lurus, itu ada yang tidak beres. Prof, saya mau tanya ini di luar konsep ya. Iya. Prof boleh jawab, boleh tidak. Prof cukup mengenal dengan pengganti Prof sekarang, Prof Farida Patinggi. Saya mengenal secara fisik, saya kenal, tapi terkait dengan bagaimana kebiasaan, bagaimana kepemimpinan, saya nggak paham. Apa harapan Prof di kepemimpinan beliau? Ya, harapan saya ikuti apa yang ada di grassroots, ikuti apa yang sudah menjadi blueprint di periode yang sedang berjalan. Sebab kalau membuat kegiatan sendiri, program sendiri, pikiran sendiri, itu tidak sama dengan daerah asalnya. Nggak sama, pasti nggak sama. Dan ini ada tanda-tanda ke arah situ. Tapi ya sudahlah.
saya kadang-kadang berpikir idealisme bahwa saya harus ini, tapi ya kalau memang begitu ya udahlah. Memang Tuhan mengatakan bahwa ada nilai lain, ada selisih dari semua itu, meskipun pada akhirnya ada yang puas, ada yang tidak puas, tapi saya berharap pada rel yang benar. Ya. Baik Prof, terima kasih banyak telah hadir di studio Kata Bangda. Terima kasih banyak atas keterbukaannya. Kebenaran sering kali memiliki banyak sisi. Podcast ini bukan ruang penghakiman, tetapi ruang klarifikasi dan juga refleksi. Publik berhak mendengar langsung dari sumbernya. Semoga perbincangan ini memberikan perspektif baru dan memperkaya diskusi kita tentang kepemimpinan, keadilan, dan juga integritas. Nantikan episode Kata Bangda selanjutnya. Terima kasih. Makasih banyak, Prof. Ya, makasih.